Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahrus syiyam syahrul mubarak syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Baligh risalah adal amanah wajahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Alhamdulillah, di hari yang ke berapa? 11 ya. 11, alhamdulillah kita diberikan kekuatan iman, Islam, dan juga disertai dengan kekuatan kesehatan. Alhamdulillah kita dapat menikmati ibadah di bulan yang suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala amal kita dari hari pertama sampai sekarang ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para pengikutnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ada di barisan yang mendapatkan syafaatnya nanti yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat subuh Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya menggantikan Kultum Bapak Woltam Yusuf berhalangan hadir karena kondisi kesehatan. Jadi mendadak Pak Ivan malam kontak saya gitu. Sehingga kalau ada beberapa hal yang tidak berkenan mohon dimaafkan karena persiapannya agak kurang siap gitu. Baik, sebagaimana yang pernah tercantum dalam judul yang saya pernah usulkan, yaitu terkait dengan visi atau misi kerasulan dari Nabi Muhammad SAW, di mana yang perlu kita garis bawahi adalah sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, visinya sama, misinya sama, ya. Wa ma arsalnaka min qablika illa rusulan illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah aku utus rasul sebelum engkau ya Muhammad kecuali mereka kami wahyukan la ilaha illa ana fa'budun, ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Jadi inti dari visi dari atau misi dari diutusnya para rasul Allah Subhanahu wa taala adalah menyampaikan visi utama bahwa Allah adalah yang wajib disembah. Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, utuslah kepada kami seorang rasul yang akan membacakan kitab, ya, dengan hikmah, dengan pelajaran yang hikmah, dan wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa. Kemudian Allah jawab di balik redaksinya, yaitu yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bagaimana dalam surat Al-Jum'ah, walladzi ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi visinya adalah pertama yatlu alaihim, membacakan kitab, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya, ayat yang paling utama adalah la ilaha illallah, la ilaha illa ana fa'budun. Ya, tidak ada sembahan yang wajib disembah kecuali Allah, maka beribadahlah kepada Allah gitu. Jadi pertama adalah yatlu alaihim, membacakan ayat-ayat Allah. Sebagaimana ayat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Konteksnya adalah bagaimana di ayat ini ingin menggabungkan dua hal, yaitu ayat kauliyah yang tercantum di dalam teks tekstual dan juga ayat kauliyah. Bagaimana Allah supaya manusia bisa membaca, bisa melihat, bisa mengamati bagaimana Allah sebagai Maha Pencipta, yaitu dijelaskan ya khalaqal insana min 'alaq, itu yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Maka manusia harus memantau itu, harus mengamati betul tidak ya manusia terbuat dari segumpal darah. Maka ketika dua hal itu disatukan, maka terjadilah ma'rifatullah. Jadi ada dua ayat yang disampaikan, ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Qur'an dan juga yang termaktub dalam alam semesta ini. Ya. Baru setelah itu wa yuzakkihim, yaitu terlepas, ya dibersihkan jiwa mereka, harus terlepas dari penghambaan selain daripada Allah. La na'budu illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La razzaqu illallah, tidak ada pemberi rezeki selain dari Allah. Tidak ada pemelihara yang baik selain daripada Allah. Tidak ada pengharapan yang baik selain daripada Allah. Tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suatu hal yang memang perlu kita kami sampaikan, bahwa yatlu alaihim ini konteksnya adalah bagaimana kita menyampaikan unsur uluhiyah atau ketuhanan, yang tentunya ini akan terkait dengan dua tadi, ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Sebagaimana mungkin hal yang pernah terjadi ketika kisah keislaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini sangat menarik sebenarnya kalau kita bisa cermati. Ketika ada rumah sudah bergegas ya dengan kostum yang lengkap, dengan pedangnya yang bersarang di sarungnya, dengan langkah yang tegap dan juga wajah yang semua orang tahu bahwa ini akan terjadi sesuatu yang akan gempar. Karena mereka di masyarakat Quraisy memahami karakter Umar. Ketika keluar dengan pakaian perang yang lengkap, dengan pedang yang siap terhunus, maka sudah diketahui bahwa akan terjadi sesuatu yang besar. Maka ketika di dalam perjalanan ketemulah Nu'aim bin Abdullah. Ditanya, wahai Umar, mau kemana engkau? Aku akan membunuh ya, orang yang telah yang murtad gitu. Siapa tuh? Siapa lagi? Dialah yang telah memecah belahkan kaum kita, yang menghina sembahan kita, yang menghina nenek moyang kita. Tidak salah engkau ya Umar. Salah di mana? Ya, ada berita yang lebih penting daripada itu, wahai Umar. Apa itu? Tahukah kamu? Adik kamu sudah murtad. Kaget Umar, ya. Kaget dia. Tambah panas lagi saat itu. Apa benar kau? Silakan kamu langsung datang ke rumahnya. Akhirnya Umar tidak jadi menemui Rasulullah, kemudian langsung ke rumahnya Fatimah adiknya. Di sana sudah ada Fatimah dan istrinya dan suaminya Said bin Zaid saat itu, dan juga Khabab ya, sedang membaca suhuf Quran saat itu. Kemudian assalamualaikum, siapa di luar? Umar. Khabab ketika mengatakan Umar yang yang datang, langsung terbirit, langsung ngumpet di belakang. Kenapa? Memahami siapa itu Umar. Nah inilah jadi pentingnya makrifah di situ. Kalau kita sudah makrifah, ketika siapa yang datang tahu siapa Umar, akhirnya langsung kabur dia. Kenapa? Enggak mau berisiko gitu. Dan ternyata benar, ketika datang ya, kemudian yang berhadapan adalah adik iparnya. Ketika adik iparnya mengatakan, wahai Umar, jika tidak ada kebenaran dalam agamamu, maka apakah kamu akan mengikutinya? Akhirnya adiknya itu dihajar, ditendang, langsung tersungkur. Kemudian juga Fatimah saat itu membelanya dan juga ditampar berdarah. Gitu. Nah ini hal yang menarik ketika Umar melihat suhuf Quran. Ya, apa itu? Dan adiknya langsung mengatakan tidak pantas orang yang tidak suci untuk megang suhuf Quran.
Maka manilah engkau kalau engkau ingin memegang ini. Akhirnya diturutilah. Di saat itulah Umar tergerak hatinya melihat adiknya yang sudah berumur darah dan tidak tega melihat adiknya. Akhirnya dia menuruti apa kata adiknya. Dan apa yang terjadi ketika dia membaca lembaran itu adalah surat Toha. Toha ma anzalna listasqa, ya. Tidak telah aku menurunkan kitab ini dengan untuk kesukaran, melainkan untuk mengingat padaku. Sampai ayat 14. Nah, situlah Umar bergetar. Ini enggak mungkin, ya. Enggak mungkin ini Muhammad yang membuat ini. Berpikir, nalarnya berpikir, ya. Menggabungkan antara tadi kontekstual tekstual dengan kontekstual, gitu. Ya, menggambarkan bagaimana Allah yang Maha Pencipta, bagaimana Allah ada di arsy yang tinggi, ya. Kemudian yang ayat 14 juga sama. Akhirnya memutuskan ini kitab yang tidak mungkin ditulis oleh manusia. Kenapa? Umar juga ahli syair. Dia memahami bait-bait syair. Sehingga nggak mungkin dengan tata letak dan syair yang luar biasa, akhirnya dia memahami bahwa ini adalah sesungguhnya Al-Quran. Nah, saat itulah akhirnya dia langsung beriman kepada Allah dan langsung datang kepada Rasulullah. Dan saat datang juga para sahabat ketakutan juga. Kenapa? Wah, Umar datang. Ada apa ini? Akhirnya Hamzah yang menghampirinya, ya. Dan kemudian akhirnya bersahadatlah Umar saat itu. Nah, ini yang menarik adalah bahwa ketika Umar membaca Al-Quran, ya, maka di situ ada yang termaktub ayat-ayat, ya, kauliyah dan kauniyah digabungkan, kemudian akhirnya dia makrifat. Dia akhirnya mengenal, menyadari bahwa Allah lah yang wajib disembah, bukan patung-patung, ya, bukan agama nenek moyang. Nah, itu adalah bagian dari yang penting ketika berinjak pada fase yang kedua, wa yuzakkihim, ya, wa yu'allimuhumul kitab. Ketika dia sudah memahami ayat-ayat kauliyah dan kauniyah, maka dia wa yuzakkihim, dia membersihkan diri dari apa? Dari penghambaan selain daripada Allah. Penghambaan selain daripada Allah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Ya, tidak ada yang berhak diharapkan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk diibadi, ditunduki, dipatuhi, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya adalah baru pengajaran kitab, ya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Barulah diturunkanlah beberapa syariat-syariat terkait dengan kewajiban-kewajiban, terkait dengan hak, terkait dengan kewajiban-kewajiban, terkait dengan hak, kemudian terkait dengan halal haram, ya, mana yang boleh dan yang tidak, itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah, inilah yang pokok daripada visi dari kerasulan Rasulullah SAW. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada itu adalah bahwa Rasulullah SAW diutus. Yang kedua adalah visinya adalah, ya, menegakkan ajaran Islam. Yang kedua adalah menegakkan ajaran Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ya, dialah Rasulullah, walladzi arsala, dialah yang telah kami utus dengan apa? Dengan huda, wa dinul haq, dan agama yang hak. Liyuzhiru ala dini kulli, untuk dimenangkan atas agama yang lain, walaupun, ya, orang-orang musyrik tidak menyukainya atau membencinya. Jadi konteksnya adalah bahwa Rasulullah itu membawa agama yang benar, dan juga hidayah yang lurus. Sehingga ini harus kita lanjutkan, kita menangkan, kita tunjukkan, kita munculkan bahwa agama kita ini adalah agama yang melebihi daripada agama yang lain, ya. Dia zuhru ala dini kulli, dimenangkan atas agama-agama yang lain, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum dinul Islam madina, ya. Ya, kita harus paham bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Yang selanjutnya adalah membawa kabar gembira dan peringatan. Bahwa kabar gembira dan peringatan. Rusulam mubasyirina wa munzirina li alla yakuna 'alan nasi 'alallahi hujjatun minar rasul, ya.
Rasul membawa kabar gembira dan peringatan bagi manusia agar apa? Agar manusia tidak menjadikan hujah ya di hadapan Allah nanti gitu ya. Tidak ada hujah di hadapan Allah nanti terkait dengan kerasulan, terkait dengan rasul yang diutusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah membentuk pribadi muslim yang sempurna. Maaf, yang selanjutnya adalah menjadi teladan bagi umat Islam, menjadi teladan bagi umat Islam. Jadi Rasulullah sebagai teladan, bukan hanya umat Islam, sebagai secara keseluruhan. Wa ma arsalna illa rasulan laqad kana uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira, dalam surat Al-Ahzab ya. Sesungguhnya telah ada uswatun hasanah, suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW ya, bagi orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan banyak berzikir pada Allah. Jadi konteksnya adalah bagaimana Rasulullah sebagai teladan, kita juga harus mengikuti Rasul sebagai teladan juga di tengah-tengah masyarakat ya, minimal di dalam keluarga. Teladan dalam apa? Dalam banyak hal ya. Pertama mungkin sebagai kepala keluarga, teladan dalam ibadah. Bagaimana menegakkan salat 5 waktu, bagaimana salat kita disaksikan oleh anak-anak kita, diperhatikan oleh istri kita ya, minimal dalam segi ibadah. Kemudian yang kedua, akhlak yang lain dari sisi perkataan, daripada sikap dan sebagainya, itu juga menjadi bagian daripada keteladanan dalam rumah tangga. Bagaimana menghadapi masalah, bagaimana meredam emosi, itu juga akan diamati oleh anak-anak kita. Kalau misalkan kita emosinya meledak ya, mudah untuk emosi, mudah untuk melakukan sesuatu yang kurang baik ya, ringan tangan dan sebagainya, maka pada suatu saat anak kita akan memperhatikan dan itu akan ditiru tanpa kita sadari. Oleh karena itu, maka bersikaplah dengan baik, bersikaplah dengan lembut, karena Rasul kita ini sangat lembut sekali, sangat lembut sekali. Bahkan di dalam peperangan perangan Uhud ya, gimana Rasulullah itu sudah berdarah, dari pipinya keluar darah, dari rahangnya juga keluar darah. Bagaimana Rasulullah masih tetap ya, darah yang mengucur dari wajahnya itu berusaha untuk tidak jatuh ke tanah, tidak jatuh ke tanah. Bagaimana Rasulullah berusaha jangan sampai darahnya itu jatuh ke tanah. Nah, sampai akhirnya ketika selesai peperangan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Sesungguhnya Rasulullah mendengar dari malaikat Jabal Nur, jika darahnya Rasul sampai ke tanah, maka azab akan ditimpahkan kepada musuh. Luar biasa. Mungkin kalau kita biarkan saja gitu kan, biar darah mengucur gitu sampai ke tanah, biar musuh dia kena azab. Tapi Rasulullah tidak demikian. Itu betapa lembutnya Rasulullah gitu. Itu kepada musuhnya aja seperti itu, apalagi kepada umatnya. Kepada musuhnya aja seperti itu, apalagi kepada umatnya. Maka gitu kita juga harus meniru atau menteladani Rasulullah SAW. Minimal dalam segi hal muamalah di antara kita ya, muamalah di keluarga, di tetangga dan sebagainya. Kemudian juga bersikap, tutur kata yang baik ya, bersikap dengan sikap yang baik, maka ini akan mencerminkan bahwa kita adalah muslim yang baik. Kemudian selanjutnya adalah sebagai perselisihan, menenangkan perselisihan di antara mereka. Jadi agama Islam ini, Rasulullah ini diutus untuk menenangkan perselisihan di antara mereka. Kenapa demikian? Karena banyak hal perselisihan dalam muamalah, dalam waris, ada hak waris, anak angkat dan sebagainya. Maka ketika Rasul datang, maka semua perselisihan secara muamalah itu diselesaikan ya oleh Rasulullah SAW. Demikian hal-hal yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang intinya adalah bagaimana kita juga harus menegakkan diri Islam ini dan juga
memberikan pemahaman kepada diri kita, keluarga kita, bahwa penting untuk selalu beribadah kepada Allah, membersihkan jiwa kita, terhindar dari kemusyrikan, walaupun hanya kecil saja, maka ini harus dibersihkan dari kita. Karena apa? Kita juga harus menghindari dari keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, ya. Jadi kita juga harus menghindarkan diri kita dan keluarga dari api neraka. Karena itu kita tegakkan yang pertama ini, yang itu adalah bagaimana uluhiyah atau keesaan Allah ini bisa termanifestasi dalam keluarga, lingkungan dan masyarakat kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.